Jika Narkoba Streaming Radio, Sobat Cegah, di tengah-tengah kita sudah datang tamu yang spesial banget yang kali ini juga akan berbincang-bincang di CNS Podcast kali ini, yang akhirnya bisa hadir di tengah-tengah CNS Radio, Sobat Cegah. Ini ada Direktur Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN, Bapak Purwocayoko. Halo Bapak. Iya, halo, selamat siang. Siang. Mbak Aya dan Mas Ilham. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan udah vaksin juga ya Pak? Iya, vaksin yang pertama. Oh, tinggal nunggu yang jadwal kedua ya Pak ya? Yang jadwal kedua. Oke, dan sekarang kita mau berbincang-bincang sama Bapak seputar informasi dan edukasi, dan juga nanti Bapak juga akan menginformasikan sama kita nih bagaimana sih cara pencegahan yang baik dan benar. Boleh nih ya? Iya, baik Bapak, langsung aja ke yang pertama Pak. Seperti yang kita ketahui Bapak, bahwa narkoba ini masuk di dalam 3 kejahatan di Indonesia. Bahaya narkoba tentu mengharuskan kita berperang melawannya nih Pak. Apa yang perlu dipersiapkan dalam perang melawan narkoba? Baik, Sobat Cegah yang saya hormati, memang kita ketahui bersama bahwasanya ada 3 kejahatan yang cukup serius ya di Indonesia khususnya, bahkan juga ada di beberapa negara yang juga sama memiliki karakternya. Itu yang pertama yang berkaitan dengan korupsi yang ditangani oleh KPK, kemudian yang berkaitan intoleransi itu mengarah kepada teroris, itu ditangani oleh BNPT, dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan narkotika, atau istilah di luar lebih familiar dengan istilah narkoba, itu ditangani oleh BNN. Bahkan sekarang lagi kalau kita lihat yang cukup serius lagi sekarang adalah yang berkaitan dengan pandemi misalnya itu. Tapi kalau pandemi hampir seluruh dunia ya, hampir semuanya mengalami masalah dengan pandemi. Nah, berkaitan dengan narkoba itu ada beberapa negara yang memang tidak katakanlah bersih ya, tapi ada beberapa negara yang memang mempunyai masalah-masalah yang berkaitan dengan narkoba gitu. Kemudian, nah bagaimana cara penanganannya terhadap narkoba ini? Ya tentunya semua harus bersinergi ya, tidak hanya menjadi tanggung jawab BNN, tanggung jawab petugas, tanggung jawab pemerintah. Artinya apa? Artinya seluruh masyarakat, komponen-komponen masyarakat itu ikut bersama-sama untuk memerangi narkoba ini. Bahkan di dalam undang-undang narkotika juga disebutkan peran serta masyarakat itu untuk ikut bertanggung jawab, ikut bersama-sama untuk menangani narkoba ini gitu. Jadi kita sama-sama harus bersinergi. Betul. Sobat Cegah harus bisa merangkul juga ya untuk bisa memberantas narkoba ini. Tadi kalau misalkan ngomongin soal kejahatan dunia nih Pak, atau di Indonesia, dan sekarang kita ngomongin soal dunia yang sekarang udah dinamis banget Pak. Iya. Yang memang erat kaitannya dengan generasi milenial, terus juga ada Gen Z juga nih Pak. Iya. Bagaimana nih memberikan pendekatan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba melalui informasi dan edukasi Pak? Iya. Memang narkoba ini menjadi tantangan semua ya, artinya seluruh negara akan berjibaku untuk memerangi narkoba. Apalagi kalau di Indonesia ini dari data yang ada itu cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena dari data yang ada itu hampir ratusan ya, atau puluhan ton lah yang sudah ketangkep. Artinya yang sudah ketangkep itu belum yang tidak ketangkep ya gitu. Ini perlu kesadaran kita juga untuk memerangi narkoba, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan seterusnya. Nah, itu yang harus kita yang harus kita perhatikan betul. Dan peran BNN dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan penanganan narkoba ini kita arahkan kepada adik-adik kita, generasi milenial dan generasi Z. Kenapa? Karena mereka ini nantilah yang menjadi penerus-penerus. Dan kalau kita lihat tahun 2035-2040 itu
kita akan mendapatkan yang namanya bonus demografi. Ya, bonus demografi itu betul-betul harus menjadi bonus, jangan sampai menjadi bencana demografi. Lah kuncinya bagaimana? Kuncinya yaitu kita mengajak adik-adik kita, anak-anak kita untuk tetap sehat, ya, sadar ya terhadap dirinya sendiri untuk menyiapkan masa depan yang akan datang gitu. Oke, jadi memang kuncinya ada di Gen Z maupun milenial, generasi bangsa. Iya, gitu. Iya, Pak. Dan war on drugs, Pak, perang melawan narkoba, di mana memang narkoba adalah penjajah tanpa wajah. Tapi siapa saja yang berperan penting dalam upaya mengusir, bahkan memusnahkan penjajah tanpa wajah ini, Pak? Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, itu kita mulai dari diri kita sendiri, terutama dari anak-anak kita, kemudian adik-adik kita, ya. Jadi kita mulai dari situ. Kita mulai dari keluarga lah, kira-kira begitu. Untuk mari kita bersama-sama menjauhi narkotika dengan menggunakan pola-pola yang anak-anak milenial sekarang yang dia sukai, ya, karakter milenial sekarang itu apa kira-kira gitu. Karena mereka terus terang aja, mereka mempunyai karakter tersendiri, ya. Jadi generasi milenial sama generasi Z itu karakternya beda dengan generasi-generasi kita dulu gitu. Unik dan aneh-aneh ya. Tapi kreatif mereka, banyak kreatif gitu. Nah, kreativitas mereka inilah yang harus kita tampung, kreativitas mereka inilah yang harus kita perhatikan sehingga kita arahkan untuk menuju yang kreatif, yang betul-betul positif. Jadi memang kita harus kreatif juga biar bisa terus produktif ya Pak ya. Iya, betul. Terus juga untuk mungkin bisa berperang nih Pak melawan narkoba. Mungkin kalau misalkan Bapak punya punya pola pencegahan yang baik nih Pak untuk anak muda, itu seperti apa sih Pak? Terus juga menurut Bapak sendiri nih, apakah yang bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya anak muda untuk bisa mengisi kegiatannya dalam perang melawan narkoba Pak? Ya, sesuai dengan karakter mereka ya, memang unik dan kita harus mengikuti mereka. Mereka ini pada umumnya tidak lepas dari gadget ya. Iya Pak. Kemudian dia tidak suka diguruin. Ya, tidak suka dilarang dia itu. Nah, sehingga kita punya pola dalam bentuk kita tampilkan role model ya. Anak-anak sekarang kan suka yang role model gitu, yang gampang ditiru, ya kan, yang mudah untuk dia amati, kemudian dia dia kombinasi sehingga mereka punya kreativitas. Nah, ini kita punya pola untuk memerangi narkotika ini dengan pola ayo kita hidup 100%. Betul. Kita ajak mereka sadar akan dirinya sendiri dan sadar terhadap lingkungan. Kemudian juga kita ajak mereka untuk hidup sehat. Ya, sehat itu sesuai dengan WHO ada sehat fisik, sehat jiwa dan sehat sosial. Nah, kemudian juga kita ajak mereka untuk produktif, ya. Mereka yang punya keahlian, punya kemampuan, punya keterampilan, ya, terutama untuk anak-anak remaja ini, ya, ayo kita ajak mereka ke produk-produk yang lebih kreatif. Nah, ini kebetulan di BNN ini, khususnya di Deputi Cegah ini kan ada aplikasi Rumah Edukasi Anti Narkotika. Itu bisa menampilkan bisa menampilkan hasil produktivitas mereka, keterampilan mereka diunggah ke Rumah Edukasi Anti Narkotika. Dengan demikian mereka berproduktif betul, dia tidak akan menggunakan narkotika. Jadi program atau kegiatan-kegiatan kita hidup 100% itu kita arahkan dalam rangka memerangi narkotika atau perang terhadap narkotika, war on drug yang dicanangkan oleh Pak Kepala BNN ya, Bapak Komjen Petrus Reinhard Golose. Nah, itu kita dengan pola untuk mengajak anak-anak kaum milenial dan kaum generasi Z dengan ayo hidup 100%. Oke, Bapak. Dengan pola seperti itu ya. Iya, jadi memang harus hidup 100%, nggak boleh setengah-setengah, biar kita
produktif tadi apa? Ada sadar, sehat, produktif, yang terakhir bahagia. dan untuk memerangi narkoba. Betul. Dan terakhir Bapak mungkin bisa memberikan pesan ajakan kepada generasi milenial maupun Gen Z ataupun masyarakat luas di luar sana Pak untuk war on drugs menuju Indonesia bersih atau bersih narkoba. Iya, rekan-rekan sekalian, khususnya para sobat Cegah. ya, kita agak ini sobat cegah, ayolah kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau enggak kita siapa lagi? Kalau enggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Ya, untuk sama-sama kita jauh dari narkoba. Kita mulai dari diri sendiri, kemudian kita ajak keluarga kita tularkan kepada lingkungan, kita tularkan lagi desa, kemudian dari desa akan meningkat ya, dari desa-desa semua bersih dari narkoba. Mari kita menuju Indonesia bersih dari narkoba. Kuncinya kita mulai dari diri sendiri ya, kita ajak keluarga, lingkungan dan seterusnya. Kemudian yang target yang besar adalah Indonesia bersih dari narkoba. Bener banget ya, tadi kuncinya adalah menularkan yang positif. Salah satunya adalah jauh dari narkoba tuh, Benar ya. Dan terima kasih Bapak Direktur Informasi dan Edukasi sudah mengobrol bareng sama kita. Mudah-mudahan informasi dan juga tadi sedikit pesan buat anak generasi muda bisa masuk juga ya, dan jauh dari narkoba. War on drugs. Kita pamit. Ketemu lagi besok. Bye bye.